Halo, selamat berjumpa lagi di Netrindo Trader ya. Hari ini saya akan bahas lagi mengenai pergerakan gold. Ini adalah trading plan yang kemarin yang tak tersentuh ya. Jadi saya buy limit di 1834, ternyata dia hanya sampai di harga 1844, kemudian dia berbalik mencoba menembus resisten di 1868 ya. Jadi di sini adalah jadi resistennya gold yang mencoba ditembus. Kemudian hari ini saya lihat untuk di 1 jam, time frame 1 jam itu tidak ditembus ya, tidak ditembus. Nah, saya masih akan menunggu di area di sini untuk buy. Jadi ini adalah resistennya gold ya. Jadi dia tidak ditembus. Jadi di sini adalah area resistennya gold ya. Jadi kemudian dia tidak ditembus di area ini. Ketika ini ditembus, dia bisa langsung menuju ke 1880 ya. Tapi dari analisa ya, kemungkinan dia masih akan turun ya, masih akan turun dan mungkin saya duit di area sini ya. Sebelum dia akan menemukan titik support baru untuk yang support yang lebih kuat untuk bisa dia melontarkan harganya ini mencapai resisten terkuat di sini ya, di 1900 atau bisa di breakout 1900 ini. Nah, kenapa kita nggak buy di sini? Jadi kalau kita buy sekarang nanti takutnya dia harganya melorot ke sini ya. Karena kalau kita buy di sini otomatis stop loss harus di sini ya. Kemudian rasio ini stop loss di sini dengan take profit di sini itu lebih besar ruginya ketimbang ratio untuk take profitnya. Dan di sini adalah ada resisten yang belum di breakout ya. Kemudian kenapa kita tunggu di sini? Karena ketika kita tunggu di sini, ini adalah area base-nya ya, area base, dan ini adalah jadinya adalah support kuat di daily. Jadi ketika dia menyentuh ini, biasanya dia akan memantul ke area ini ya, sebelum mungkin memutuskan apakah terus turun setelah memantul ini atau dia akan breakout area ini dan menuju ke high barunya gold ya. Jadi seperti itu. Nah, di komentar video sebelumnya ada yang bertanya ya, dia turun tapi nggak sampai 1834, saat menyentuh 1846 mantul ke atas, itu kenapa ya? Jadi di sini adalah area support ya, area support yang kemarin sempat di sini menjadi area support, kemudian dia turun lagi, kemudian mantul ke area ini menguji resisten di sini ya, kemudian turun lagi, dan ini kedua kalinya dia untuk menguji support ini ya. Nah, biasanya kalau ini dia turun di bawah ini, baru dia akan menuju area ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemarin press untuk supportnya dia ya. Makanya diuji lagi oleh dia untuk melanjutkan naik. Jadi gold itu adalah trennya masih sangat bullish karena kemarin rilis berita juga terkait dengan inflasi ya, terkait dengan inflasi dari hasil riset yang mengatakan bahwa masih dalam waktu jangka waktu 5 tahun itu tingkat inflasi diperkirakan sampai 2,9% di Amerika. Nah, itu yang membuat gold itu agak sedikit naik ya. Kemudian dia akan masih tertahan di area resisten ya. Kita nggak tahu hari ini karena hari ini juga ada rilis berita nanti di jam, jadi di market Amerika ya. Nanti kita lihat bagaimana ininya. Tapi saya tetap plannya adalah di sini kita tunggu untuk buy. Saya nggak berani buy di sini karena risikonya lebih tinggi ketimbang rewardnya. Jadi kalaupun misalnya dia lewat ya udah, jadi saya relakan aja gitu. Jadi seperti itu. Atau
ketika ini breakout kemudian di retest, ya udah saya buy. Nanti kita gunakan time frame yang lebih kecil, misalnya 30 menit ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di time frame 30 menit, misalnya area resisten ini di breakout, kemudian di retest ya, baru saya akan ambil buy. Boleh ambil buy dengan stop loss di sini ya, TP di area sini. Jadi seperti itu. Kalau area resisten ini di breakout, kalau enggak dia pasti akan turun menuju ke sini, kemudian dia naik. Karena kalau kita gunakan indikator RSI, jadi ada indikasi dia mengalami di 4 jam ya, di per jam ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ini harganya naik, ini RSI nya turun. Jadi ini disebut dengan pola di per jam ya. Jadi ketika ini naik ya, jadi ketika ini naik tapi RSI nya turun ya. Nah, ini biasanya kalau ini menandakan bahwa gold kemungkinan akan mengetes untuk area support di sini ya, sebelum dia naik ke atas. Dia mengetes support ini pun ternyata tidak mampu menembus area resisten ini ya. Jadi seperti itu. Jadi belum cukup energi buyernya ya untuk menembus area resisten ini. Jadi trading itu adalah sebenarnya pertarungan antara dua jenderal, sering dikatakan. Jadi pertarungan antara para seller dengan para buyer. Jadi seperti itu ya, sehingga membentuk pola-pola candle ya, membentuk area-area support dan area-area resisten. Nah, biasanya seller itu menunggu di resisten, kemudian buyer itu menunggu di support ya. Jadi kekuatan itu akan teruji ketika di area-area penting tersebut ya. Makanya kita ngambil posisi buy di area support, kemudian posisi sell di area resisten ya. Kalau kita sell, boleh kita sell di sini dengan stop loss di sini ya. Kemudian kita TP-nya di sini. Nah, bisa seperti itu. Cuma karena trennya naik, saya nggak sarankan sell di area ini karena takutnya dia menjebol area ini ya. Jadi seperti itu. Mending kita ikutin tren, kita tunggu sampai dia memenuhi area support yang kuat untuk dia meloncat lebih tinggi. Karena ketika kita menemukan area support yang kuat untuk posisi buy, kita akan dapat reward yang banyak, ketika dapat profit yang besar ya, ketimbang kayak kemarin misalnya kita buy di sini, ya paling TP-nya di sini saja ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita memang seorang scalper ya, dia pasti akan trading di 30 menit ya. 30 menit ya, dia akan mencari support area kayak ini ya. Jadi kalau caranya kita mengetahui ini support, kalau kita scalping ya, kita nah di sini kan dia harga naik turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian mantul ke atas. Nah, kita bisa menunggu di sini untuk buy. Kalau kita scalping ya, kita garis seperti itu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu kita garis. Nah, ketika harga running di sini, kita nunggu buy-nya di sini sebenarnya ya. Nah, cuma kita lihat pola candle. Nah, ketika turun ke sini menyentuh area ini, dan juga pola candlenya ini adalah disebut dengan dua pola ini disebut dengan pola inside bar ya. Jadi ini adalah pola inside bar ya. Jadi seperti itu. Nah, disinilah kita buy ya, setelah terbentuk pola candle inside bar, kita buy di sini. Kemudian stop loss di sini ya. Jadi kita buy ketika close candle 30 menit, kemudian buy di sini dengan TP di mana? TP di area resisten ya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah area resistennya dia. Ya, jadi jadi ini adalah area resistennya dia ya, di sini ya. Jadi TP-nya di sini. Habis itu close, jangan nunggu lagi karena di sini ada resisten. Ketika breakout resisten, kita buy di sini lagi. Nah, itu untuk trading scalping ya. Jadi kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk open posisi. Nah, di sini akan membentuk double bottom, double top ya ketika dia turun. Nah, ini area ini. Jadi kemungkinan gold sebelum dia melanjutkan tren
itu akan membentuk pola ya. Nah, ini adalah dia naik, kemudian di sini resisten dia turun ya. Kemudian di sini ya mencoba lagi menjebol, jadi ada gap ya, ada gap. Nah, dia akan turun di area ini ya, di area ini. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Setelah dia menyentuh area support ini ya, area ini juga support ya, area support, cuma support yang lemah saya lihat. Nah, di sini disebut ketika ini dia lanjut turun, nah ini akan menjadi apa namanya, double top ya, untuk melanjutkan turun ke sini. Kalau tidak dia akan naik menembus area ini ya. Kita buy-nya ketika dia turun kemudian naik lagi ya. Jadi kita lihat pola candle di area di sini. Nah, itu opsinya kalau kita nggak tahu hari ini, karena Senin biasanya sih pergerakannya ke sedikit ya, tapi kan ada berita nanti di jam kalau nggak di market Amerika ya, biasanya sih akan ada pergerakan yang lumayan ya, mungkin 100-an pip ya. Jadi lumayan untuk kita mencari peluang hari Senin ini karena ada rilis berita. Nah, kemungkinan seperti itu, dan dia lanjut akan naik ke 1880 ya, atau dia akan membentuk pola double bottom dengan area ini adalah area supportnya. Nah, dia perlu jebol ini dulu untuk dia turun ke bawah ya. Dia tunggu jebol ini dulu, area support ini ya, untuk dia melanjutkan ke bawah ke sini, ke area yang 1845 ya. Kemudian apakah ini akan di breakout juga, dijebol juga. Nah, kalau di breakout dia pasti menunggu di area ini ya. Nah, saya tetap akan tunggu di area ini untuk buy, atau saya akan buy ketika breakout 1868 ya. Nah, kadang-kadang yang saya takutkan ketika buy pas breakout ini adalah adanya pulse breakout, makanya kita tunggu pullback di area resisten ini nanti ya. Jangan langsung begitu ditembus langsung kita buy, apalagi harganya belum close. Nanti ketakutnya risikonya adalah dia tiba-tiba turun langsung ke sini ya. Nah, itu yang terjadi ketika kita buy ketika harga masih running ya, atau belum jelas dia pullback ya, atau belum jelas ketika di breakout. Karena ketika breakout pasti ada retestnya, biasanya seperti itu ya. Jadi nggak langsung dia breakout kemudian langsung meluncur, nggak seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk trading hari ini ya, review hari ini di mingguan. Jadi secara satu minggu itu saya lihat gold itu masih berpeluang untuk menuju ke area ini ya, di minggu ini ya. Di minggu ini dia masih bisa berpeluang menuju ke area 1900, karena jelas sekali di sini candlenya adalah candle bullish ya. Jadi ada candle bullish yang besar ya. Jadi volumenya transaksinya besar, kemudian dia akan tertahan di area resisten ini. Jadi seperti itu, sehingga kemungkinan minggu ini mungkin turun low-nya di setengah candle atau seperempat candle ya, di sini di area 18. Kalau dia setengah candle sih biasanya di area ini ya. Jadi atau mungkin dia menuju area resisten ini, supportnya ini. Jadi habis itu dia bisa naik sampai di sini ya. Jadi seperti itu mungkin pola candlenya, jadi membentuk wick ya, atau shadow sampai area sini, kemudian baru dia naik ke sini. Nah, kemungkinan seperti itu pola candlenya, atau tiba-tiba dia langsung ke sini ya, bisa saja seperti itu. Koreksi setelah dia menyentuh area ini, kemudian ini menjadi titik supportnya dia, habis itu dia breakout ke area 1920-an ya. Jadi di sini ada area yang demand-nya juga tinggi ya. Nah, itu untuk trading, jadi trading plan ya. Hari ini saya akan tetap tunggu di area buy limit 1834, atau mungkin karena di sini sudah terbentuk pola ya. Jadi kalau di weekly juga jelas sebenarnya ya. Di weekly di sini ada resisten ya. Saya coba ini kan garis ya. Nah, ini adalah
titik resistennya dia. Nah, di 1446 ya. Di sini ada juga ya 1850. Kemudian ini 1833 atau 3435 ya. Menjadi titik, sebenarnya ini adalah titik support yang kuat karena ini melontarkannya dia waktu ketika mencoba nge-retest di sini, dia melontar sampai area ini ya. Artinya ketika ini di retest biasanya dia akan melontar jauh ya, seperti itu. Jadi akan lebih minim resiko ketika kita buy di sini. Oke, mungkin itu ya penjelasannya. Untuk pertanyaannya juga ya, kenapa dia di sana. Kalau kita scalping ya udah kita gunakan time frame yang kecil ya untuk ambil posisi buy. Yang penting buy-nya adalah di area support ya, di area support. Jadi sudah jelas di gambar tadi, di 1 jam juga jelas bahwa banyak area-area support yang terjadi ya. Ini adalah gambaran pola harga ya. Jadi ini support, ini adalah 1846 dan sampai 1842 ini adalah area support ya. Jadi area support. Nah, ini adalah area support goal. Kemudian dia membentuk ini lagi ya, area support di sini lagi ya, tapi kecil ya. Jadi di sini juga area supportnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia apakah di sini terus dulu, kemudian dia ketika ini breakout ke atas dia akan naik ya, melanjutkan tren naik. Ketika ini turun ya, berarti dia akan menuju area support ini. Ketika ini breakout ya, menuju area ini. Nah, disinilah tempat yang bagus untuk kita buy. Artinya kalau kita buy di sini, jumlah buyernya banyak di sini ya, yang menunggu di sini itu banyak. Alasannya kenapa? Di sini ada channel yang sangat besar ya, sangat besar. Kalau kita menggunakan teknik analisis supply and demand, ketika ada channel buyer yang besar atau bullish yang besar ya, minimal 2 sih, tapi yang paling bagus adalah 3, 1, 2, kemudian ada lagi 1. Nah, di sini ada buyer yang menunggu dalam jumlah lot yang besar ya. Jadi ketika harga menyentuh ini biasanya dia akan melontar naik ya. Nah, kalau enggak ya paling dia akan sideways di area ini aja ya, nggak tahu sampai kapan. Jadi seperti itu, kita nggak tahu karena yang real adalah yang terjadi di market. Jadi kita nggak bisa memaksakan market. Jadi saya nggak pernah, mending kita ikutin market ya, pola-polanya. Jangan kita memaksakan, oh ini trennya buy, trennya naik, ya udah kita buy aja gitu ya. Kalau dananya besar sih nggak masalah ya. Kalau misalnya kita lot 0,01 gitu, buy di sini oke, kemudian buy di sini juga oke, kemudian buy di sini juga oke. Cuma ketika plotting di sini, apakah dana kita cukup sampai di sini? Nanti cut loss semua di sini ya. Jadi seperti itu misalnya. Kalau dana kita besar dan kita siap dengan risiko itu, kita bisa buy. Nah, keuntungannya adalah ketika kita buy di sini dan ada harga breakout ya, kita dapat profit kan. Nah, cuma risikonya adalah ketika dia turun ke sini nge-retest, kemudian dia turun ke sini nge-retest, nah plottingnya lumayan. Jadi seperti itu. Nah, itulah kita trading itu selalu menunggu momen ya, menunggu momen untuk kita open posisi. Jadi kalau kita buy di sini ya risikonya sangat tinggi. Jadi seperti itu. Mending kalau sell, kita stop loss di sini, kita sell di sini ya risikonya kecil dengan TP di area di sini kan. Jadi lebih besar rewardnya ketimbang risikonya kalau sell bisa di sini. Cuma kalau kena stop loss ya udah, jadi kita relakan dengan stop loss sampai di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya, dan silakan like, subscribe, kemudian share video ini ya, dan silakan komentar ya, nanti saya akan jawab dengan video-video selanjutnya ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.